Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Ahmad Saputra dengan NIM lahir 3039. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem perbankan dari Bank Pelita yang dimana fitur utamanya itu yaitu menyimpan data nasabah, lalu setor tunai, tarik tunai, dan transfer. Di sini saya menggunakan dua kelas, yaitu kelas program yang dimana nanti ini untuk menjalankan dari kelas yang di bawahnya, yaitu kelas bank yang berisi struktur codingan dari fitur-fitur yang ingin dibuat. Lalu yang pertama yang akan saya jelaskan dulu yaitu pada kelas bank, yang dimana saya membuat 4 objek, yaitu string nomor rekening, nama, password, dan saldo. Lalu di sini saya membuat konstruktor public bank dengan string norek, string nama, string password, double saldo, yang dimana di bawahnya itu untuk menginisiasi bahwa nomor rekening yang di atas itu merupakan norek, nama yaitu merupakan nama, password, lalu saldo itu merupakan saldo. Lalu di bawahnya itu public void, ya, method public void tampilkan info, yang dimana akan menampilkan info ketika saya memilih pilihan nomor 1, yaitu tampilkan info, itu dengan isinya itu nomor rekening, nama, dan saldo. Lalu ada public void tarik tunai dengan parameter double jumlah, yang dimana ketika jumlah yang diinputkan itu lebih dari saldo, maka outputnya itu saldo tidak akan mencukupi. Lalu else if jika jumlah kurang dari sama dengan 0, atau artinya itu ketika jumlah yang diinputkan itu kurang dari sama dengan 0 atau minus, maka jumlah yang diinputkan itu tidak valid. Lalu else jika jumlahnya itu jadi else ini akan dijalankan ketika jumlahnya itu kurang, jumlahnya itu valid, tidak melebihi saldo, dan saldo itu ketika else ini dijalankan maka akan berkurang sesuai dengan jumlah. Jadi dengan outputnya itu tarik tunai itu berhasil, dan saldo Anda sekarang yaitu mengembalikan nilai saldo yang sudah berkurang tadi. Lalu ada public void store tunai dengan parameter yang sama, itu double jumlah. Ini untuk menghitung hasil akhir dari ini ya, dari struktur codingan di dalam metode itu tadi. Di sini ada if jumlah kurang dari sama dengan 0, sama jika yang diinputkan itu minus, maka jumlah setor itu tidak akan valid. Lalu ada saldo plus sama dengan jumlah, yang dimana ketika if ini sudah benar, sudah valid, jumlah ya parameter jumlah ini sudah valid, maka akan running else, yaitu ketika jumlah ini akan menambahkan jumlah yang valid ini akan bertambah pada saldo, dan saldo ini akan bertambah dan
outputnya store tunai berhasil, maka saldo Anda sekarang itu saldo untuk mengembalikan jumlah dari saldo ini tadi. Lalu public void transfer tunai dengan parameter bank tujuan double jumlah. Ini parameter yang ada di atas nanti. Jika jumlah sama dengan lebih dari saldo, ya, saldo itu tidak akan mencukupi. Lalu jika jumlahnya itu minus, maka jumlah tidak valid. Lalu ketika semua if dan else if ini semua sudah outputnya sudah benar, inputnya sudah benar, maka saldo kita akan dikurangi dari jumlah yang diinputkan, dan rekening tujuan saldo itu akan bertambah. Lalu outputnya adalah ketika transfer berhasil, maka akan mengembalikan nilai saldo kita, yaitu yang sudah dikurangi dari transfer tadi. Lalu ada kelas program yang dimana kelas ini menjalankan struktur codingan keseluruhan dari kelas bank. Ada static point made, yaitu yang isinya itu ada console clear, yaitu untuk membersihkan terminal. Lalu write line, yaitu sambutan selamat datang. Lalu list bank menggunakan variabel daftar akun, yaitu untuk menyimpan data dari nasabah. Di sini saya menggunakan dua nasabah, yaitu dengan dua nomor rekening yang berbeda, 24241010 dan 23241010, dengan username yang berbeda juga, dengan password yang berbeda, dan saldo yang berbeda juga. Lalu console write, yaitu memasukkan nomor rekening dengan string nomor rekening. Console write line, yaitu memasukkan nomor rekening yang bernilai string ini. Lalu memasukkan password sama stringnya, password itu bernilai string. Lalu bank akun login itu membuat variabel akun login, yang dimana akun login ini akan menyimpan list bank, yaitu daftar akun. Lalu daftar akun find untuk mencari akun dan nomor rekeningnya yang sama ketika kita menginputkan. Jika akun login itu tidak valid atau null, maka outputnya akan nomor rekeningnya itu nggak akan ditemukan. Begitu juga dengan else if, jika password itu tidak valid, tidak benar, maka password salah. Lalu ketika semua ini sudah benar, sudah valid, maka akan memberikan output login berhasil, akun login nama, yang dimana akun login ini kan menampilkan nama dari username si nasabah. Lalu kita menggunakan perulangan while true. Jika benar, ini akan tampak ketika kita sudah memasukkan nomor rekening dengan passwordnya. Lalu in menu convert to in console write line, yang dimana ini akan mengubah menu yang awalnya string menjadi integer. Lalu switch menu
case 1 itu tampilkan info seperti tadi, itu akan menampilkan informasi tentang data nasabah, yaitu yang isinya itu nomor rekening, nama, dan saldo. Lalu case 2, console write dan masukkan jumlah yang ingin ditarik. Nah, if double try parse console write line atau double jumlah tarik ini fungsinya akan menghitung dan mengoutputkan dari jumlah uang yang ditarik, lalu akan menjalankan tarik tunai dalam kurung jumlah tarik ketika jumlah tarik ini kita memasukkan jumlah yang valid, yaitu seperti yang saya jelaskan pada metode tarik tunai, yaitu tidak boleh minus atau tidak boleh melebihi daripada saldo. Lalu ketika ini sudah dijalankan, maka outputnya akan seperti ini, tekan sembarang tombol untuk kembali. Lalu masuk ke case 3, ini sama, ketika yang sudah kita memasukkan jumlah yang valid, jumlah yang ingin disetor, maka dia akan menghitung ulang saldo kita, lalu mengoutputkan sisanya, lalu akan menjalankan ini mengembalikan nilai ini pada menampilkan nilai ini dan mengembalikan nilai ini. Lalu console write line ketika itu benar, maka akan menekan sembarang tombol untuk kembali. Lalu pada case 4, itu console write untuk memasukkan nomor rekening tujuan, yang dimana membuat variabel baru nomor rekening string nomor rekening tujuan, lalu membuat variabel lagi, yaitu untuk menyimpan daftar akun sekalian untuk menyimpan nomor rekening tujuan. Jadi jika akun tujuannya itu tidak valid, maka nomor rekening itu enggak akan ditemukan. Lalu jika sudah valid, maka masukkan jumlah yang ingin ditransfer. Lalu if double try parse sama seperti tadi, akan menghitung lalu mengoutputkan jumlah transfer atau menghitung jumlah transfer, lalu akan menampilkan output, akan menjalankan fungsinya untuk mentransferkan pada akun tujuan, lalu mengoutputkan sisa dari saldo kita. Lalu console write line, tekan sembarang untuk kembali. Lalu case 5, yaitu console write, terima kasih telah menggunakan jasa dan layanan kami. Ketika di run, kami masukkan nomor rekening, masukkan password, gitu ya.
cek saldo ketika setor tunai misalnya 10.000, maka berhasil saldonya sekarang 100 juta 10.000. Lalu ketika mau ditarik maka 10.000 lagi, maka akan kembali pada 100 juta. Lalu ketika transfer masukkan nomor rekening tujuannya itu ada 324 10 10, jumlah yang ingin ditransfer misalnya 10.000, maka saldo Anda sekarang itu akan berkurang 10.000 juga. Nah, ketika keluar maka program selesai. Baik, mungkin itu saja presentasi penjelasan kode program yang saya buat dengan studi kasus Bank Belita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.